Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok. Kelas Agroteknologi B akan mempresentasikan tugas lapangan dari sistem irigasi dan drainase di Desa Linggamanik. Latar belakang yaitu air irigasi Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah, dan sistem pasang surut. Salah satu usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah ketersediaan air di irigasi yang diperlukan pada areal irigasi besarnya bervariasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan air. Nah, irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman, dan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Besarnya saluran irigasi sangat mempengaruhi sikap petani dalam bertani. Pada setiap daerah, bangunan irigasi yang tidak tersedia akan membuat petani kewalahan untuk memberi kecukupan air bagi tanaman mereka yang akan ditanam pada satu lahan. Nah, kerusakan irigasi yang disurvei kemarin yaitu kerusakan atau kekurangan sistem irigasi di Desa Linggamanik, yaitu ada tiga. Satu, kurangnya ketersediaan air untuk lahan padi sawah irigasi. Dua, tidak tersedianya cadangan air untuk musim kemarau. Dan tiga, kurangnya pengolahan atau pengelolaan saluran irigasi atau waduk. Satu, kurangnya ketersediaan air untuk padi sawah irigasi, yaitu hal ini ditunjukkan dengan pembagian waktu irigasi di musim kemarau, yaitu 10 hari setiap 10 hari setiap 1 bulan. Di dalam budidaya padi sawah, peran ini merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi sawah. Akan menjadi masalah jika pengairan padi sawah tidak tercukupi. Dampak kurangnya pengairan dapat membuat kekeringan, dan dampak dari kekeringan itu juga dapat merugikan petani seperti penurunan produksi dan sampai mengakibatkan keterlambatan panen bahkan sampai gagal panen. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan atau tidak tersedianya cadangan air untuk musim kemarau. Kurangnya cadangan air mengakibatkan penurunan produktivitas padi sawah pada saat kemarau dan berdampak pada kegagalan panen. Nah, juga penurunan produksi panen. Ini sering menjadi masalah tahunan apabila kemarau panjang datang karena tidak adanya cadangan air. Yang ketiga yaitu kurangnya pengelolaan saluran irigasi. Bantuan dari pemerintah hendaknya dimaksimalkan, khususnya dalam pembangunan saluran irigasi dan drainase. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi dioptimalkan. Berikut dengan dilakukannya pemberdayaan agar para petani merasa memiliki terhadap sarana yang telah dibuat. Timbullah kepedulian dan empati petani sehingga bendungan dan irigasi terpelihara. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran petani terhadap pengaliran irigasi sehingga mengakibatkan terjadinya longsor dan erosi tanah, mengakibatkan pendangkalan karena air membawa material tanah dan pepohonan dari lelongsoran. Kesimpulan dan yang terakhir yaitu irigasi adalah segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut adalah meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dan sumber air yang membagi air tersebut secara teratur apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainase. Upaya untuk membangun rasa memiliki terhadap saluran irigasi diperlukan pemberdayaan petani. Petani disertakan dalam pembangunan serta irigasi merupakan semua ide dan kebutuhan agar pembuatan sarana irigasi tepat guna dan tepat sasaran. Nah, ini adalah salah satu contoh keadaan irigasi yang ada di desa saya, yang dengan keadaan yang tidak terurus dan mungkin sedikit tidak terurus ya. Dan ini kerusakan akibat drainase yang buruk gitu. Tidak adanya pepohonan di bantaran sungai mengakibatkan longsoran terjadi. Ini masalah mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.